Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Seingat saya sampai di hikmah hijrah kemarin ya. Benar gak tuh Pak? Setelah hijrah. Nah, jadi ini bahasan kita di periode Madinah insya Allah. Pertama, bagaimana Rasulullah membangun masyarakat ya, sebagai sebuah komunitas baru, negara baru. Kemudian nanti akan masuk pada pembahasan peperangan, dari mulai perang Badar sampai perang terakhir yang diikuti Rasul, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk ya. Walaupun Badar, sebelum terjadi perang Badar nanti didahului dengan beberapa ekspedisi militer. Ada 8 ekspedisi militer nanti sebelum perang Badar. Lanjut perang Uhud, kemudian perang Ahzab, kemudian peperangan perang Khaybar, Wadil Qura ya, sampai kemudian nanti perang Mu'tah, sampai perang Tabuk insyaallah. Kemudian bahasan kita adalah di sini juga tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah tolak kemenangan pertama, ya. Kemenangan besar pertama kaum muslimin itu terjadi di perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu Allah banyak bukakan kemenangan yang lebih besar. Salah satunya puncaknya adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah. Kemudian juga ada dakwah bil kitabah, dakwah melalui korespondensi, surat yang dikirim oleh Rasulullah kepada raja-raja di sekitar Arab maupun di luar Arab. Termasuk nanti adalah Raja Persia, Kaisar Romawi gitu. Masuk nanti Hirokal, Kaisar Romawi itu sempat masuk Islam, bersyahadat. Tapi kemudian karena para pendetanya itu tidak mau masuk Islam, dia takut kehilangan jabatan, kemudian dia murtad lagi. Walaupun dia tahu kebenaran itu. Kenapa dia cepat masuk Islam? Karena dia tahu kebenaran itu. Hirokal juga pendeta ya, bekas pendeta gitu. Kemudian tadi Fathu Mekah, kemudian nanti Haji Wada, dan terakhir adalah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada bahasan pertama. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka realitas yang ada di Madinah itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kaum muslimin yang terdiri dari para sahabat Muhajirin dan Ansor. Jadi Muhajirin yang berasal dari Mekah, kemudian Ansor yang berasal dari Madinah. Nanti Ansor terdiri dari 2 suku, ya suku Aus dan suku Khazraj. Walaupun sama-sama Muslim, tapi basic mereka beda. Walaupun sama-sama orang Arab, tapi basic mereka beda. Ya, karena berasal dari asal-usul bangsa Arab yang berbeda. Walaupun sama-sama Arab, di awal saya sampaikan. Jadi
suku Aus itu, Hojrot yang ada di Madinah, itu keturunan Arab Yaman, Arab Kohtonia, yaitu asal-usul bangsa Arab yang disebut dengan Arab Aribah. Sementara kalau orang Mekah dalam hal ini suku Quraisy itu adalah keturunan Arab Musta'ribah. Musta'ribah atau lebih dikenal dengan keturunan Arab Nabi Ismail. Jadi asal usulnya agak beda gitu. Ya, walaupun sama-sama Arab, maka karakternya juga sedikit berbeda walaupun secara umum ada kesamaan. Maka nanti trik yang Rasulullah lakukan adalah nanti Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor tadi. Kemudian yang kedua yang harus dihadapi Rasulullah adalah kaum musyrikin yang ada di Madinah. Ya, belum semua 100% ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, semua penduduk Madinah itu muslim. Masih ada yang kafir, masih ada yang menyembah berhala. Gitu. Termasuk nanti kelompok munafik, yaitu kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ketika Rasulullah sampai di Madinah, mereka belum masuk Islam, masih kafir. Ya, baru setelah perang Badar, begitu mereka tahu kaum muslimin mendapatkan kemenangan, yang tadi mereka berharap kaum muslimin kalah, musyrikin Mekah yang menang, tapi justru sebaliknya. Akhirnya dengan sangat terpaksa kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini masuk Islam. Gitu. Maka karena terpaksa, akhirnya jadilah mereka kelompok munafik, menjadi duri dalam daging kaum muslimin, yang selalu merongrong Nabi Muhammad, merongrong para sahabat, melecehkan Al-Quran. Jadi walaupun mereka muslim, tapi mereka sering melecehkan Quran. Ada gak sekarang, Pak? Banyak, langsung dijawab banyak gitu. Muslim dia, tapi Al-Quran dilecehkan. Orang munafik begitu. Apalagi paling gak suka orang munafik kalau dengan ayat perang, ayat jihad. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Itu. Ya, itu. Dulu. Jadi kalau ada ayat jihad, ayat perang yang disampaikan turun, mereka mengkeret ketakutan gitu. Seperti itu. Padahal mereka muslim, ngakunya muslim. Sholat gak mereka? Sholat. Ibadah gak mereka? Ibadah. Tapi tadi karena dari awal keislamannya dibangun di dasar di atas kebohongan, akhirnya seperti itu. Jadi terpaksa. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi di awal juga saya pernah sampaikan, kenapa orang-orang Yahudi bisa sampai di Madinah gitu. Padahal asalnya di Palestina sana. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan ada 4 raja yang memiliki kekuasaan besar. Dari 4 raja itu 2 kafir, 2 beriman. Yang 2 kafir itu adalah Namrud, dan yang kedua adalah Bukhtansor. Nah, ada yang kemudian yang dimaksud dengan Bukhtansor itu adalah Nebukadnezar. Ya. Sementara 2 raja yang memiliki kekuasaan besar yang beriman, 1 Nabi Sulaiman, yang kedua adalah Zulkarnain. Nah, ini kekuasaannya itu dari timur sampai barat, bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari timur sampai barat. Timur sana ya, timur sampai barat. Kenapa tidak disebut selatan utara? Sama tuh ada doa iftitah kan, apa bunyinya? Salah satu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dan antara kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Kenapa timur dan barat? Itu luar biasa doa yang diajarkan Nabi. Kenapa timur dan barat, bukan utara dan selatan? Maka begitu diteliti, timur dan barat itu jauh lebih luas dibanding
utara dan selatan. Dan begitu juga dengan kekuasaan tadi, raja-raja tadi, termasuk yang masyhur dibanding di samping Sulaiman adalah Raja Zulkarnain. Nah, ada tadi yang disebut dengan Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar ketika itu banyak membantai orang-orang Bani Israel di Palestina. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel harus eksodus besar-besaran keluar dari Palestina. Nah, di antara mereka ada kemudian yang menuju ke Jazirah Arab. Ya, sampailah mereka di Jazirah Arab karena mereka mendapatkan dalam kitab suci mereka bahwasannya Nabi terakhir akan muncul di sebuah tempat, sebuah daerah yang ditumbuhi pohon kurma. Maka kemudian ngumpullah di Madinah 3 kelompok Yahudi besar. Ya, walaupun asalnya itu Yahudi ada berapa suku, Pak? Bani Israel ada 12. Sesuai dengan anak Nabi Yakub. 12. Kemudian nanti berkembang lagi banyak suku-sukunya. Kabilah-kabilah. Sama dengan Quraisy. Quraisy itu ya suku Quraisy tapi terdiri dari 24 kabilah. Itu Quraisy. Nah, ini orang Yahudi gitu. Dan yang ada di Yahudi ada di Madinah itu 3. Ya, yang besar yang satu adalah Bani Qainuqa. Ya, ini sekutunya suku Khazraj ketika suku Khazraj masih kafir. Jadi sengaja tuh Yahudi kesannya sih natural tadi, padahal sebenarnya diatur oleh mereka. Ya, kamu sekutunya sama situ, kamu sama situ gitu. Pokoknya tugas kerja kita adalah bagaimana antara suku Aus dan Khazraj jangan akur gitu. Karena kalau akur bisa mengancam keberadaan kita di Madinah. Karena Aus dan Khazraj adalah suku yang pertama ada di Madinah. Jadi akhirnya diadu domba. Perangnya itu dilestarikan. Jangan sampai mereka akur gitu. Pokoknya bagaimana harus berantem. Nah, itu salah satu politik adu domba itu begitu dari dulu ya, Yahudi seperti itu. Nah, posisi tinggal Bani Qainuqa itu di dalam kota Madinah. Jadi di dalam kota Madinah. Dalam kota Madinah. Penghasilannya mereka pengrajin emas, kemudian juga pembuat senjata orang Yahudi Bani Qainuqa ini. Kemudian yang kedua adalah Bani Nadir. Bani Nadir sekutunya adalah suku Aus. Ya, suku Aus. Nah, posisi tinggal mereka di pinggiran kota Madinah. Kemudian yang ketiga adalah Bani Quraizoh. Ya, Quraizoh sekutunya suku Aus. Posisinya juga sama dengan Bani Nadir, cuma agak lebih jauh dibanding Bani Nadir, yaitu di pinggiran kota Madinah. Ya. Tapi ada kesamaan, kampung Yahudi itu sama semua, mau dimanapun sama. Itu. Mau di Madinah, baik Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizoh, nanti di Khaybar, nanti di Fadak, itu pasti mereka di depannya itu ada benteng. Pasti bikin benteng. Gitu. Dan bentengnya biasanya berlapis. Apalagi nanti di Khaybar ada beberapa benteng yang harus ditembus oleh Rasulullah dan para sahabat ketika perang Khaybar, baru kemudian bisa menaklukkan Khaybar. Kenapa begitu? Karena tadi ketakutan yang luar biasa dari orang Yahudi. Yahudi itu mentalnya penakut. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan mungkin memerangi kalian wahai kaum muslimin melainkan dari balik-balik benteng. Gak berani mereka berhadapan langsung. Nah, itulah orang Yahudi. Nah, ini komunitas
Yahudi ya di Madinah. Kemudian ada sebuah kisah, ini sudah pernah saya sampaikan ya. Udah belum Pak? Belum ya. Kisah Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi. Ya. Saat Rasulullah sebelum sampai di Madinah, dia sudah mendengar tentang adanya nabi terakhir, ya, nabi, orang yang mengaku nabi dari Mekah. Maka begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, maka dia cepat-cepat menemui Rasulullah. Jadi dia seorang rahib, seorang pendeta Yahudi. Jadi dia tahu tentang informasi nabi terakhir. Maka kemudian dia datang ke Rasulullah dan terjadilah dialog antara dia dengan Rasulullah yang akhirnya menjadikan dia masuk Islam. Nah, salah satu pintu dia masuk Islam adalah dia nanya tentang 3 hal. Jadi kalau bisa jawab maka berarti dia nabi. Jadi pertama adalah tanda pertama hari akhir. Nah, itu dijawab oleh Nabi. Kemudian yang kedua adalah makanan pertama penduduk surga. Dan yang ketiga adalah tentang anak yang mirip orang tuanya. Kenapa ada anak mirip bapak? Kenapa ada anak mirip ibu? Kenapa Pak? Gen. Ini yang bisa jawab hanya Nabi. Makanya itu ditanyakan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam menanyakan itu, dan itu semua dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia pun menyatakan masuk Islam. Ya, menyatakan masuk Islam. Nah, begitu dia masuk Islam, ya, jadi nama aslinya Husain bin Salam bin Haris, nama aslinya ketika masih Yahudi. Begitu masuk Islam diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah bin Salam. Maka setelah dia masuk Islam, dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, orang Yahudi itu orang yang gampang berubah. Ya, omongannya nggak bisa dipercaya. Dalam waktu sekejap bisa berubah. Kalau engkau mau, bisa saya buktikan," kata Abdullah bin Salam. Caranya gimana? Panggil mereka, panggil kaum saya, dan sembunyikan bahwasanya saya sudah masuk Islam. Jadi jangan ngomong kalau saya sudah masuk Islam. Maka kemudian dipanggil kaumnya Abdullah bin Salam datang. Begitu datang, Rasul ditanya, bagaimana menurut kalian? Ya, bagaimana menurut kalian tentang Husain bin Salam bin Haris? Wah, itu pemimpin kami. Ya, itu orang yang kami hormati. Itu orang yang kami percaya. Gitu. Oh, begitu. Jadi dipuji-puji lah Husain bin Salam bin Haris ini. Tapi tidak lama kemudian Abdullah bin Salam keluar. Wahai kaumku, ya, dengarkanlah, sesungguhnya aku sekarang sudah masuk Islam. Wah, ini orang pembohong. Ini pembohong ini, katanya. Itu langsung berubah. Dicela habis-habisan oleh kaumnya sendiri. Padahal itu pendetanya, ulamanya gitu. Tapi tidak mudah bagi mereka mengikuti ulama mereka sendiri gitu. Walaupun ulama mereka masuk Islam. Sama yang saya katakan tadi dengan Heraklius itu padahal yang masuk Islam itu adalah Safatir. Safatir itu pemimpin gereja tertinggi. Kalau sekarang siapa? Paus. Itu yang masuk Islam itu. Ya, jadi ketika utusan Rasul datang, sahabat Dihi Al-Kalbi ke Heraklius, kata Heraklius, cobalah kamu temuin Safatir. Gitu. Nanti Safatir yang akan jadi penentunya. Maka ditemuilah oleh sahabat Nabi, disampaikan surat Nabi. Maka langsung kata dia,
Dia yakin ini memang benar, saatnya muncul Nabi terakhir. Akhirnya Safatir itu, Paus itu masuk Islam. Tapi begitu dia ungkapkan pada bawahannya pendetanya, saya masuk Islam, maka masuk Islamlah kalian semuanya. Semuanya menolak. Ya, akhirnya Heraklius berpikir, waduh, pendeta saya semua nolak masuk Islam. Akhirnya dia pun murtad lagi. Heraklius seperti itu. Nah, itulah. Jadi nggak selalu mereka mengikuti dari pendetanya. Itu bicara tentang kepentingan seperti itu. Ya, jadi takut pengaruh mereka berkurang. Ya, jadi gara-gara pindah keyakinan takutnya hilang pengaruh mereka. Nah, banyak seperti itu. Jadi akhirnya harus meninggalkan kebenaran demi mempertahankan pengaruh jabatan dan lain sebagainya. Gitu. Karena ketika itu Heraklius juga takut kehilangan jabatannya. Nah ini, jadi ini tentang kisah Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah tadi saya katakan di awal membangun masyarakat. Membangun masyarakat yang pertama adalah saya singkat saja, ini sudah sering mungkin disampaikan, yaitu membangun masjid. Jadi yang Rasulullah lakukan dalam membangun masyarakat pertama adalah spiritualnya dulu, yaitu dengan cara membangun masjid. Bahkan 2 masjid yang dibangun Rasul. Pertama Masjid Kuba, yang kedua kemudian Masjid Nabawi. 2 langsung dibangun. Gitu. Karena tadi pondasinya di situ. Bagaimana masjid bisa membangun umat. Semuanya kembali ke masjid. Semuanya bermula di masjid. Semua masalah harusnya selesai di masjid. Jangan justru masjid timbulin masalah. Yang banyak kan begitu. Masjid nimbulin masalah malah. Nah, gitu. Harusnya enggak. Ya, jadi bahkan apa yang tidak selesai di struktur yang lain begitu dibawa ke masjid harusnya selesai. Harusnya begitu. Nah, itu kenapa hikmahnya Rasulullah membangun masjid harusnya. Nah, itu hikmahnya. Karena tadi selesai semua. Segala aktivitas keislaman negara itu dilakukan di masjid ketika di masa Rasulullah SAW. Maka kemudian para ulama mengatakan ada beberapa fungsi masjid di masa Rasulullah. Pertama jelas sebagai tempat ibadah. Kemudian yang kedua adalah tempat pendidikan dan pengajaran. Kemudian juga tentang musyawarah sosial dan ekonomi. Kemudian tentang menyelesaikan sengketa. Sehingga terjadi perdamaian itu di masjid di masa Rasul. Kemudian dia bahkan masjid menjadi tempat latihan dan persiapan perang. Jadi multifungsi dulu masjid. Walaupun ya mungkin kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang sudah profesional, memang sudah ada markasnya masing-masing. Tapi intinya masjid memang asalnya multifungsi. Tidak hanya sebagai tempat ibadah ritualitas saja. Sholat, udah sholat selesai. Nah, nggak ada yang lain, nggak hidup seperti itu. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah membangun dengan cara mempersaudarakan antar kaum muslimin. Al-mu'akhah bainal muslimin. Tadi antara muhajirin dan ansor. Itu dipersaudarakan. Ya, satu biar ketemu, ya, biar semakin kuat persaudaraannya. Yang kedua, orang muhajirin itu datang ke Madinah miskin, fakir, gak bawa harta. Ya. Kan bisa saja kalian tanggung. Ah, itu masih umum. Kita tanggung orang muhajirin. Tapi kalau dengan dipersaudarakan, masing-masing menanggung satu. Gitu. Jadi masing-masing dari mereka menanggung ya, kehidupan orang-orang muhajirin. Jadi ekonominya ditanggung sampai nanti agak luasan setelah perang Badar dapat tuh harta rampasan perang. Puncaknya orang-orang muhajirin berlepas diri dari hartanya orang Ansor itu ketika perang Khaybar.
Karena ketika itu di perang Khaybar kaum muslimin dapat ghanimah banyak banget. Banyak ghanimah gitu. Jadi sampai-sampai yang selama ini orang muhajirin mengelola tanahnya orang Ansor, setelah perang Khaybar itu dikembalikan. Kami kembalikan. Karena sudah punya investasi di Khaybar. Jadi Khaybar itu luas banget. Masing-masing sahabat yang ikut perang itu dapat petak-petak tanah yang kemudian dikelola oleh orang Yahudi yang mereka taklukkan. Jadi tadinya Khaybar dikuasai Yahudi, kemudian karena mereka memerangi kaum muslimin, kemudian diperangi, kalah, akhirnya semua harta benda mereka jadi ghanimah, maka kemudian sama Rasulullah dibagi kepada sahabat, kemudian dikelola oleh orang Yahudi kerjasama. Jadi 50%, 50%. Jadi semenjak perang Khaybar itu semua kaum muslimin punya investasi di Khaybar. Ya, yang ikut perang Khaybar semuanya dah dapat. Nah, dari situlah kemudian orang-orang muhajirin mengembalikan ya, tanah yang dipinjamkan oleh orang-orang Ansor. Nah, bagaimana persaudaraan antara mereka itu bukan persaudaraan cuman formalitas gitu. Dan memang langsung dibuktikan oleh mereka, seperti para ulama sirah menyebutkan kisah persaudaraan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi gitu. Jadi ketika keduanya dipersaudarakan, kata Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, ana aktsaru minal ansor malan. Saya ini orang Ansor yang paling kaya, kata Sa'ad bin Rabi. Maka saya akan membagi dua harta saya. Setengah buat saya, setengah buat kamu, kata Sa'ad bin Rabi. Bukan hanya itu, saya punya 4 istri, kata Sa'ad bin Rabi. Maka kamu silakan pilih dari 4 istri saya itu mana yang menarik dirimu. Maka begitu kau sebut namanya dari 4 istri saya, akan saya ceraikan dia. Dan setelah idahnya selesai, silakan kau nikahi. Luar biasa. Ya. Jadi bukan formalitas, itu langsung ya persaudaraannya. Udah gitu suruh milih sendiri. Coba kalau kita yang begitu, dipilihin lah sama kita. Gitu. Kalau ini suruh milih, nih istri saya 4, kamu yang suka yang mana? Kalau kita kan enggak, yang ini aja nih, yang ini. Nah, seperti itu. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak kayak kita, Pak. Gitu. Yang mengambil kesempatan. Kata Abdurrahman bin Auf, apa? Barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan keberkahan pada keluargamu dan hartamu. Saya nggak perlu itu katanya. Tapi sekarang tunjukkan di mana Pak pasar. Maka akhirnya ditunjukkan, kasih modal untuk berbisnis, dan pasarnya itu pasar Yahudi, Pak. Pasar ya Yahudi. Jadi geliat ekonomi Madinah itu dikuasai Yahudi. Semua tempat-tempat ekonomi yang sangat vital itu dikuasai Yahudi. Bahkan bagaimana mereka mengembangkan sistem ribawi gitu. Sehingga banyak orang-orang Arab dari suku Aus dan Khazraj yang terjebak pada ribawi, sehingga mereka punya hutang, nggak bisa macam-macam dengan Yahudi. Tapi begitu Abdurrahman bin Auf berbisnis masuk pasar Yahudi, tidak dalam waktu lama kemudian dia bisa menguasai. Jadi sebenarnya kita bisa mengalahkan Yahudi. Asal kitanya juga kompak. Dulu habis 212 bikin kitamat, 212 bangkrut, gitu ya. Jadi apa? Lebih tertariknya belanja di yang lain.
Habis Ustadz, beda harganya gitu. Ya Allah, 150 perak aja dikejar gitu ya. Gimana kita mau maju? Kalau kita walaupun lebih mahal dari saudara kita jualnya lebih mahal 500 perak, apalagi cuma 100, 200, 500 perak. Tapi harta, kata Nabi, sebaik-baik harta itu pada tangan orang soleh. Itu. Orang kafir murah, tapi apa kontribusinya buat Islam gitu. Tapi kalau orang Islam kaya, dia berzakat, dia berinfak, dia bersedekah. Jadi ketika kita beli di saudara kita, ya sebenarnya tadi kembali lagi kepada keberkahan itu sendiri. Cuman kita tadi terlalu hitung-hitungan banget gitu. Sehingga akhirnya ya kita mat 212 mat semuanya mati suri semua. Itu mati suri gitu. Nah, kita belajar dari sahabat Nabi, seorang Abdurrahman bin Auf bisa mendobrak, mengalahkan ekonomi Yahudi. Sampai dia akhirnya membeli sumur orang Yahudi. Ya, sumur orang Yahudi. Awalnya dibagi dua, tidak langsung oke, investasi gitu ya. Jadi kita bagi dua sumur ini. Dari hari Senin sampai hari Kamis saya, kata Yahudi. Dari Jumat sampai Sabtu, dari sampai Ahad kamu. Nah, jadi diatur tuh. Ya. Tapi ketika itu kaum muslimin kompak. Jangan beli dari hari Senin sampai Kamis. Belinya dari hari Jumat. Akhirnya apa? Yahudi kolap. Akhirnya udah deh, gue jual aja deh semua. Itu seperti itu. Ekonominya para sahabat luar biasa, sehingga tadi pasar dikuasai Yahudi berbalik, ya, dikuasai oleh para sahabat. Nah itu seorang Abdurrahman bin Auf, saking kayanya, dan satu-satunya orang yang pengen rugi itu Abdurrahman bin Auf, tapi pengen rugi malah makin kaya. Ya kan kisahnya begitu, beliau. Jadi ketika dia membeli korma busuk, korma yang enggak gagal, dengan maksud biar dia rugi gitu. Justru dari luar nyari korma yang model begitu, yang siap bayar mahal, jadi kaya lagi gitu. Nah, seperti itu. Itu dia tuh Abdurrahman bin Auf gitu. Walaupun Nabi kemudian wanti-wanti, aku melihat engkau masuk surganya terseret-seret gitu. Saking banyak kekayaannya. Seperti itu. Nah, itu Rasulullah persaudarakan ketika itu ada 90 orang sahabat, 45 muhajirin, 45 ansor, dan itu di rumahnya sahabat Anas bin Malik. Karena rumah Anas bin Malik itu adalah rumah yang cukup besar, jadi bisa menampung banyak orang. Kemudian ini poin-poinnya, diantaranya Rasulullah melakukan antara kaum muslimin. Kaum muslimin adalah umat yang satu. Seseorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Jadi jangan membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Makanya jangan kena kampanye mengatakan lebih baik kafir nggak korupsi dibanding mukmin korupsi. Nah, perbandingannya itu kesannya mukmin semua korupsi, padahal yang bikin negara ini bangkrut orang-orang mana itu? Keturunan Ya'juj Ma'juj itu. Wah, yang mirip fisiknya kan gitu. Kemudian semua mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja. Itu. Perkara apapun yang dipersisikan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Makanya ada kisah ketika terkait turunnya surat An-Nisa, "Qala rabbika hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Jadi ada dua orang yang berperkara, kemudian dibawa perkara itu kepada Rasulullah
Rasulullah. Rasulullah sudah memutuskan, tapi mereka kurang puas. Maka datanglah mereka ke Abu Bakar. Nah, kata Abu Bakar, kalian sudah ke Rasul? Sudah. Bagaimana keputusan Rasul? Seperti ini. Ya, aku juga begitu. Ya, nggak puas, datang ke Umar. Wahai Umar, gini. Kalian sudah ke Rasulullah? Sudah. Bagaimana Rasulullah? Begitu. Ke Abu Bakar? Sudah. Ya, tunggu kalau begitu keputusan saya. Maka Umar masuk ke rumah, dia bawa pedang, yang satunya ditebas. Gitu. Jadi artinya bagaimana mungkin seorang Muslim tidak puas dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dalam pandangan Umar, satu pelanggaran terhadap keputusan Rasulullah itu layak diberikan hal seperti itu. Itu seorang Umar, gitu ya. Umar tegas sekali. Bagaimana kalau yang banyak melanggar seperti itu? Sudah bisa. Oh, cepat juga ya. Baik, sampai di situ pas banget waktu Isya. Ya, mungkin sebelum saya tutup. Ada yang ditanyakan dulu, satu pertanyaan aja. Ya, silakan. WhatsApp belum ada ya? Iya, telepon aja belum ada, Pak. Iya, jadi kan di waktu di tahun 11 kenabian itu kan ada jamaah haji dari Madinah yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka ketemu dengan Rasulullah, ada 6 orang. Saya pernah sampaikan itu ada 6 pemuda. Ya, ketemu dengan Rasul, didakwahi oleh Rasul. Masuk Islam mau enggak gitu. Bagaimana ajarannya? Mau Rasul begini. Akhirnya mereka tertarik. Di mana mereka berharap agar keberadaan Rasulullah, masuknya mereka kepada Islam, mereka bisa menghentikan peperangan di antara mereka. Maka setelah pertemuan itu mereka kembali ke Madinah. Maka setelah kembali ke Madinah, tidak ada satu rumah pun di Madinah melainkan mereka membicarakan Rasulullah karena dakwah 6 orang sahabat itu. Maka kemudian di tahun berikutnya, tahun 12 kenabian, terjadilah Baiat Aqobah pertama. Kemudian dikirim oleh Rasul seorang dai sahabat Mus'ab bin Umair. Maka tahun 13 kenabian tambah lagi ada 75 orang yang berbaiat. Gitu. Nah, artinya Rasulullah sudah kondisikan dulu kondisi Madinah. Sudah banyak orang Islam. Bahkan kalau mau dibandingkan dakwah Rasul dari Mekah 13 tahun dengan dakwah Rasul selama 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, itu yang masuk Islam lebih banyakkan di Madinah. Gitu. Jadi lebih banyakkan di Madinah. Tadi di Baiat Aqobah aja ada 75 orang. Sementara orang yang masuk Islam di Mekah kurang lebih hanya 80 orang. 13 tahun. Nah itu. Jadi makanya sudah kondusif Madinah ketika Rasulullah sampai di Madinah. Ini sudah sahabat sudah bergerilya dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.